Setiap penyakit itu bisa menyebabkan kematian. Cuman GERD untuk menyebabkan kematian langsung seperti serangan jantung atau henti jantung itu sulit, kecil kemungkinan. Nah, apakah GERD bisa menyebabkan kematian? Jawabannya itu bisa lewat GERD kronis. GERD kronis itu asam lambung yang kronis itu akan perlahan merusak esofagus atau kerongkongan sehingga terjadi gangguan sel pada esofagus yang akan menyebabkan ruptur dan bahkan kanker. Atau kedua, asam lambungnya nanti masuk kesedot di pernapasan jadinya pneumonia aspirasi. Yang ketiga, GERD itu mengganggu kualitas hidup. Contoh, kalau kamu GERD-nya parah banget, pasti makan jadi nggak nyaman. Otomatis terjadi penurunan berat badan. Dan akhirnya menurunkan kualitas hidup, imunnya turun, akhirnya terkena infeksi-infeksi sistemik, mati. Jadi, itu sistematikanya. Nggak bisa seperti kayak jantung, kena serangan, langsung mati. Nggak. Jadi mekanismenya berbeda. Kedua, apakah GERD bisa menyebabkan sakit jantung? Nah, jawabannya udah langsung kita potong aja, tidak. Udah gitu aja. Cuman, ada cumannya. Selain nyerinya mirip, GERD itu bisa menyebabkan takikardi fisiologis, ya. Jadi makanya kemarin kok banyak dokter jantung meluruskan, kalau dibilang GERD menyebabkan serangan jantung, itu hubungannya jauh. Tapi kalau dibilang GERD menyebabkan takikardi, itu betul. Karena takikardi atau kenaikan detak jantung, itu bisa diakibatkan nyeri akibat GERD, dan takikardi itu tidak semua berbahaya. Takikardi itu termasuk dari gangguan irama jantung, ya. Takikardi yang berbahaya itu yang bisa mengklasifikasikan adalah EKG dan dokter spesialis jantung subirama jantung. Takikardi diakibatkan GERD itu masih fisiologis kalau ada sinus rhythm. Oke? Nah, jadi bisa menyebabkan palpitasi dan takikardi. Nah, yang jadi masalah, tidak semua orang di muka bumi ini tahu kondisi jantungnya, ya. Jadi bisa nggak seorang penderita GERD memiliki gangguan irama jantung? Bisa, penderita GERD, tapi dia juga penderita penyakit jantung, dan itu tidak berhubungan. Teman-teman paham ya di sini ya? Jadi misalkan nih si A ini ada riwayat penyakit jantung, tapi si A ini juga punya penyakit riwayat GERD. Jadi dia punya dua penyakit ini walaupun tidak berhubungan. Nah, kalau dia GERD-nya ini kambuh, parah dan menyebabkan takikardi, dan ternyata dia ada gangguan irama jantung, ini bisa memicu gangguan iramanya. Nah, disinilah disebutkan hubungan indirek atau tidak langsung. Jadi GERD-nya memicu, tapi ini hanya terjadi bagi orang yang memiliki penyakit jantung dan penyakit GERD secara bersamaan, begitu.